Oke. Nah, ayat yang terakhir itu apa jemaah sekalian? Tentang takwa ini dalam surat Al-Ahzab ayat 70 71 itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Di sini Pak pakai bahasa iman. Iman lagi. Setelah selesai hablum minallah, selesai hablum minannas, selesai, di situ Allah takwa Pak fokus berbicara masalah kita pribadi sekarang ini. Bicara kita pribadi. Sekaligus evaluasi Pak, siapa? Saya orang bertakwa atau tidak? Apa kata Allah? Ittaqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Bagaimana bentuk takwanya di sini? Wa qulu qawlan sadida. Berbicaralah dengan pembicaraan yang apa? Yang lurus, Pak. Sadida, yang benar. Sadda ya suddu, sadida itu, Pak. Yang tidak neko-neko pembicaraannya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa imamana qurrata ayunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitr fa atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, tentu kita bersyukur, alhamdulillah, summa alhamdulillah, pagi ini Allah memberikan kemuliaannya kepada kita semua. Iman masih berada dalam hati kita, dan dengan iman itu pula yang merupakan karunia dari Allah ini, kita bisa hadir di majlis yang sangat mulia ini, merespon perintah wajib dari Allah, salat subuh berjamaah. Kemudian setelah itu kita duduk bareng dan kita niatkan iktikaf sampai nanti syuruk. Yang iktikafnya kita kemas dengan ngaji bersama, membedah sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadisnya. Berharap semua ini menjadi timbangan kebaikan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita tidak hanya berjumpa di rumahnya Allah yang ini merupakan raudhah min riyadil jannah. Masjidnya pun juga namanya Raudhatul Jannah, kebun dari kebun-kebun surga, tapi kita juga akan masuk ke surganya yang sebenarnya insyaallah, mendapatkan syafaat Rasulullah. Dan saya yakin itu kita dapati, karena yang kita bedah, yang kita kaji ini juga adalah hadis-hadis dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita jemaah sekalian tentang takwa.
Sudah saya muqaddimai di pertemuan yang lalu takwa menurut versinya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu merenungi surat Al-Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau boleh saya menggarisbawahi makna dari ayat ini, takwa itu Bapak Ibu berpegang teguh dengan nilai-nilai Islam dimanapun kita berada, di tempat apapun pula, dan dalam kondisi bagaimanapun pula nilai Islam itu kita pegang, ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, karena Allah mengatakan orang bertakwa itu dia tidak akan mati, tidak akan meninggalkan dunia ini kecuali yakin Islam itu kita bawa, meninggal dalam suasana Islam. Karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggal dunia, maka orang bertakwa itu dimanapun ia berada, di tempat manapun pula, dalam kondisi bagaimanapun pula, pastinya nilai-nilai Islam itu membersamainya. Sehingga begitu dipanggil oleh Allah dalam suasana wa antum muslimun. Yang kedua, ini yang panjang kemarin kita bahas, yaitu di ayat pertama surat An-Nisa. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, tapi memakai khitabnya bahasa panggilan Allah dengan panggilan kemanusiaan. Karena memang takwa ya di sini pada ayat ini berbicara murni bagaimana kita bisa menjaga hablum minan nas kita. Ya ayyuhan nas, bukan ya ayyuhalladzina amanu, tapi ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Bertakwalah kalian kepada Tuhanmu Allah yang menciptakan dari satu jiwa. Siapa itu? Adam alaihissalam. Jadi orang bertakwa itu Bapak Ibu selalu melihat bahwa kita ini berasal dari satu nyawa, satu jiwa, yaitu Adam. Abah kita, kakek kita semuanya sama dari Adam. Sehingga setiap kita melihat manusia, siapapun manusia itu adalah saudara saya. Ya, tadi malam saya diundang pernikahan di satu tempat yang sangat wah, ya, di Ciputra World, di hotelnya situ. Yang diundang juga banyak non muslimnya, dan saya menjadi pembicara utamanya. Saya mengatakan inilah ketakwaan dalam agama kita. Dengan dari warga Tionghoa, saya ada turunan Arab, saya bilang. Ini sebelah kanan saya dari Jawa, yang sebelah situ dari Sumatera, dari Madura juga ada, berkumpul di sini. Ujung-ujungnya kita, kakek kita sama. Ini prinsip agama kita. Urusan keyakinan, lakum dinukum waliyadin. Kita hanya menawarkan saja. Termasuk saya malam ini ingin menawarkan indahnya Islam ini pada jenengan semua. Silakan jadi perenungan buat kita semua. Ya semacam khutbah nikah lah Pak. Siapa tahu hidayah masuk pada mereka. Dan serius nyuting saya Pak. Mudah-mudahan tidak diedit macam-macam saja. Nah, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang bertakwa itu Allah pakai bahasa manusia. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Jadi antum, apalagi kita sesama muslim, Pak. Walaupun beda ras, beda suku, ujung-ujungnya nanti ketemunya di siapa? Di Adam.
Ya, saudara, wa khalaqa minha zaujaha. Kemudian Allah menciptakan Adam itu pasangannya. Kita punya ibu yang sama, Hawa. Ini sekaligus sinyal pula dari Allah, orang bertakwa itu Pak dalam urusan suami istri meniru Adam itu dan Hawa. Orang bertakwa itu tidak ada masalah dalam hubungan rumah tangganya. Semakin tua, semakin panjang umur usia pernikahan kita, kita semakin akrab dengan istri. Ibu juga semakin akrab dengan suami. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Kemudian muncul dari keduanya ini anak-anak turunannya, ya, baik laki-laki ataupun perempuan yang sangat banyak. Inilah kita Pak, turun Adam semua. Maka orang bertakwa itu seharusnya menjaga Pak kehidupan, keakraban yang terjadi di tengah-tengah rumah tangga kita ini. Nah, Allah memahami betul bahwa nanti dalam interaksi sosial kita ini, khususnya dalam ulul arham sebelum kemana-mana, keluarga terdekat ini, Allah faham sangat betul karena kita ini manusia bukan malaikat. Pasti di situ ada kesalahpahaman, ya, ada gesekan. Karena masing-masing kita punya kepentingan yang berbeda-beda, punya daya nalar dan berpikir yang juga berbeda-beda. Kapasitas knowledge-nya pun juga berbeda-beda. Mensikapi masalah tentu juga mensikapi dengan cara yang berbeda-beda. Disinilah peluang setan menggoda manusia sehingga terjadi apa? Kesalahpahaman itu. Wattaqullah. Coba lihat, ditegaskan lagi oleh Allah. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Alladzi tasaaluna bihi wal arham, di mana kalian selalu saling meminta, saling memohon kepada Allah. Jadi begini Bapak Ibu, nanti dalam urusan keluarga ini akan ada masalah-masalah tidak bisa diselesaikan oleh kepiawaian kita memanage satu keluarga, oleh kecerdasan kita, oleh uang kita yang kita miliki. Hatta saya sebagai seorang ustadz, kadang-kadang ada nanti Pak problem-problem dalam rumah tangga saya tidak bisa diselesaikan dengan kitab yang saya kaji selama ini. Saya kebetulan ya menikmati Pak kajian parenting ini, kajian pendidikan anak dan lain sebagainya. Nanti akan ada problem-problem anak, problem cucu, problem keluarga yang sepertinya tidak ada dalam kitab itu. Solusinya Pak, menyelesaikannya. Saat itu orang bertakwa dikatakan oleh Allah, alladzi tasaalu nabi, saatnya kita memohon kepada Allah, meminta kepada Allah. Jadi orang bertakwa itu Bapak Ibu selalu ngangkat tangannya berdoa untuk kebaikan apa? Kehidupan rumah tangganya. Sampai-sampai redaksi doanya pun yang ngatur juga Allah. Yang mengajari juga Allah. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Itu orang bertakwa itu. Selalu berdoa dengan doa untuk kebaikan rumah tangga. Ya Allah, karuniakan kepada kami dari istri kami atau suami kami min azwajina, dan keturunan kami ini menjadi qurrata a'yun, penyejuk mata bagi kami. Sebab nanti yang membuat anak itu membahagiakan kepada kita itu Allah Pak. Berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi memang dalam rumah tangga kita ini, keluarga kita ini ada masalah Pak. Harus kita lebih banyak berdoanya. Kalau urusan anak diangkat dalam Al-Qur'an, bagaimana doa-doanya Nabi Allah Ibrahim, Rabbi habli minas salihin, Rabbi ja'alni muqimas salah. Terus apa? Wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Itu orang bertakwa. Orang bertakwa itu care Pak, peduli kepada keluarga besarnya itu jamaah sekalian. Wal arham secara khusus disebut oleh Allah, khususnya arham.
Arham itu rahim-rahim, kerabat-kerabat. Orang berkeluarga itu tidak hanya bertemunya saya dengan istri, bapak dengan istri, dengan ibu, tapi kita harus siap berinteraksi dengan keluarga masing-masing. Saya punya gerbong keluarga besar saya, istri saya juga punya gerbong keluarga besarnya. Kemudian dua gerbong ini saling kenal mengenal lewat silaturahim yang saya bangun pernikahan ini, jamaah sekalian. Antar orang tua yang tadinya tidak saling kenal mengenal, begitu kita nikah menjadi besan, saling kenal mengenal. Kan begitu jamaah sekalian. Di situ dibutuhkan apa? Takwa. Jadi takwa itu menjaga itu semua. Walaupun para ulama menafsirkan makna wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham, ini lebih luas lagi, Pak. Karena semua kita ini ada hubungan kekerabatan, saudara seiman, seagama. Ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu pasti bersaudara. Maka orang bertakwa itu, Pak, selalu menjaga persaudaraan. Mohon maaf, kita sekarang sedang salat subuh ya. Sudah berada di hampir pertengahan bulan Sya'ban. Allahu Akbar. Ya. Lagi juga mau Ramadan. Jangan sampai ada kita sama-sama satu jamaah Masjid Raudhatul Jannah tapi tidak tegur sapa. Itu bukan orang bertakwa. Orang bertakwa itu tidak ada masalah hablum minan nas itu jamaah sekalian. Hablum minallahnya sudah kita bahas panjang lebar itu ya, tentang wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu hablum minallah. Hablum minan nas inilah ayat surat An-Nisa ayat pertama ini. Tidak ada masalah. Wabil khusus, secara khusus di bulan ini, Pak. Ini bulan ini, bulan Sya'ban ini bulan di mana Nabi menjaga betul harmoni antar keluarga, harmoni antar tetangga kanan kiri. Ya. Di bulan ini Nabi memperbanyak ibadah, memperbanyak ketakwaan. Kita bicara takwa sekarang ya. Memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Usama bin Zaid termasuk juga ibunda kita Aisyah dan Abu Hurairah mengomentari betapa seriusnya Nabi itu menjaga kesakralan bulan Sya'ban ini. Kenapa? Ini bulan kata Nabi diapit oleh dua bulan mulia, Rajab dan Ramadan. Rajab itu adalah satu bulan dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ya, Ramadan bulan yang sangat mulia. Tengah-tengahnya namanya Sya'ban. Banyak di antara kalian kata Nabi yaghfulun nas anhu. Manusia lalai. Padahal di bulan Sya'ban ini, sekarang ini, Pak, detik-detiknya, menit-menitnya, jam-jamnya malaikat sibuk untuk mengangkat amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu an asuma, ya, aku sangat suka berpuasa ketika amalku sedang diangkat oleh malaikat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah puncaknya nanti Pak bulan Sya'ban ini namanya nisfu Sya'ban. Saya harus mendudukkan ini secara proporsional ya. Ada satu kelompok di antara kita ini, Pak, ada menghadapkan dua kelompok, dua tipikal manusia umat al-Islam yang mensikapi nisfu Sya'ban dan dua-duanya sama-sama ekstrim. Satu kelompok menafikan sama sekali. Tidak ada nisfu Sya'ban itu. Semua malam malamnya Allah. Yang menciptakan malam ini, ya betul omongan itu, Pak. Tapi kita jangan lupa ada hadis dari Nabi untuk secara khusus kita memperhatikan malam itu. Ya. Di sisi yang lain ada satu kelompok juga ekstrem, Pak, mensikapinya berlebihan. Ya, seakan-akan tidak ada malam yang lebih mulia lagi daripada malam ini. Mulia-mulia, tapi kita proporsional pula, Pak, mensikapinya itu. Bagaimana hadisnya itu? Ini hadis Abu Hurairah. Imam Albani menghasankan hadis ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innallaha nazala ila sama'id dunya. Allah turun ke langit dunia.
fi lailatin nisfi min Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban. Insyaallah, saya nggak tahu ini apakah ada perbedaan antara Muhammadiyah dengan NU ini, Pak. Tapi yang kalau ngikutin almanak yang ada, sepertinya Selasa malam, malam Rabu. Ya. Kamis, Rabu malam, Selasa malam, Maghrib sudah mulai kita itu, Pak. Nah, jamaah sekalian, fayattali'ullah li jami'il ibad. Allah kemudian langsung, Pak, melihat pada seluruh makhluknya. Jujur saya ketika membaca hadis ini, kok sepertinya kita semua ke surganya Allah nanti, Pak. Ya, optimis hidup ini. Fayaghfiru li jami'i khalqih, maka semua dosa yang ada pada hambanya, khususnya kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Fi riwayat, Pak, seluruh amal saleh yang dilaksanakan oleh kita umatnya Rasulullah ini, selama kita tulus kepada Allah, langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua dosa-dosa kita, seberat apapun pula dosa yang kita lakukan, selama sampean mau kembali kepada Allah, mau taubatan nasuh di malam nisfu Sya'ban itu semua dosa kita, Pak, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo persiapkan mulai saat ini, Pak, ya. Kalau saya menata itu, Pak, menginventarisir, Pak, dosa-dosa yang mengganggu perasaan saya, sambil saya mainkan antara al-khauf war raja, antara perasaan takut dan optimisme yang tinggi kepada Allah. Saya tumpahkan semua masalah pribadi saya, dan sampai tidak perlu cerita sama orang, ya. Mungkin dulu, Pak, dosa ketika di SMP, di SMA, di perguruan tinggi, mohon maaf, pernah melakukan dosa besar, pernah zina, pernah LGBT, pernah korupsi, pernah apa, tumpahkan semuanya pada Allah Subhanahu wa taala. Malam itu Allah, Pak, akan menerima semua amal kita dan mengampuni semua dosa kita. Cuma kata Nabi, ada dua orang, tipikal dua potret manusia yang insya Allah, bukan kalau bahasa Nabi, Pak, amal salehnya tidak akan dilihat oleh Allah dan dosa-dosanya juga tidak akan diampuni oleh Allah, walaupun orang itu juga menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Siapa orang itu? Yang pertama, illa li musyrikin, pelaku dosa syirik. Insya Allah sudah selesai kita, ya. Tidak ada lagi syirik di kita, Pak, ya. Tahu syirik, jamaah sekalian? Menyekutukan Allah, menduakan Allah dalam doa dan munajat kita. Masih percaya dengan dunia klinik, mistis, berkolaborasi dan bekerja sama dengan jin dan setan. Biasanya orang-orang kayak gitu, Pak, pasti orientasinya orientasi dunia murni. Ya, tolong kalau masih ada di antara kita di bab-bab seperti itu, Pak, istighfar yang banyak. Karena Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Pelaku syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah, kecuali kalau dia taubatan nasuha. Adapun dosa yang lain, sampean lupa tidak taubat dan istighfar, pada malam nisfu Sya'ban akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul itu, Pak. Apalagi sampean taubat dan mengakui pada malam nisfu Sya'ban, itu lebih istimewa lagi, jamaah sekalian. Ya. Jangan tidur, Pak, malam Rabu besok, ya. Jangan terlalu banyak tidur. Mungkin sampean bisa bangun jam 2. Tangisi Allah. Betul, Pak. Malam-malam itu malam-malam istimewa. Ada yang mengatakan itu evaluasi tahunan, Pak, dari Allah Subhanahu wa taala. Tutup buku, Pak. Apa tutup? Kalau perusahaan itu, Pak, apa namanya itu, Pak? Akhir tahun itu kan, ya kayak gitu. Nah, ayo, Pak, sampai mungkin selama 1 tahun itu banyak dosa-dosa yang kita lakukan disengaja. Apa kebanyakan yang sudah lupa, Pak, saking banyaknya, Pak, ya. Tumpahkan sudah bahasa umumnya pada Allah. Engkau yang Maha mengetahui tentang perjalanan kami, ya Allah.
seperti terlalu banyak dosa yang kami lakukan dibandingkan dengan ketaatan dan ibadah yang kami perbuat selama ini. Ampuni semua dosa kami. Tangisi Pak, selesai Pak. Bersih. Sehingga sampai masuk Ramadan Pak, dengan Allah sudah mesra, antara manusia tidak ada masalah. Marhaban ya Ramadan. Ini yang pertama. Illa li musyrikin. Monggo evaluasi ya. Di rumah barangkali masih ada jimat-jimat, raja-raja, keris-keris yang disakralkan, batu permata yang mengatakan ada khadamnya di situ. Hati-hati loh Pak. Saya harus berbicara apa adanya masalah ini. Tidak boleh kita seperti itu. Kita punya Allah ya akhi. Allah yang mengawasi kita. As-Sami Al-Basir. Allah Ar-Raqib. Allah yang mengawasi kita. Allah yang melihat kita. Allah yang mendengarkan semua celetukan kita. Pasrahkan semuanya pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bergantung pada bab-bab seperti itu. Ya. Dan lain sebagainya. Pokoknya syirik Pak ya. Oke. Yang kedua apa? Ini yang paling saya takuti justru Pak. Bab yang kita bahas saat ini. Ayat pertama surat An-Nisa ini. Apa itu? Ketika ada gesekan hablum minan nas ini. Awish syahna'u fima bainahum. Atau ada perseteruan. Ya, ada gesekan hati, ada pertengkaran satu sama lain di antara kita. Ya Allah, monggo evaluasi Pak, evaluasi ya. Khususnya mumpung kita belum sampai di malam nisfu Sya'bannya Pak. Sampean ibu-ibu biar menghidupkan juga malam nisfu Sya'ban, ya, mohon maaf. Tapi dengan tetangga tidak tegur sapa, Allah nggak butuh Pak dengan doa-doa kita itu. Sampai masuk nisfu Sya'ban, kemudian dengan mertua ada masalah, dengan orang tua ada masalah, dengan tetangga ada masalah, dengan kakak adik kita ada masalah, dengan ponaan kita, paman-paman kita ada masalah, termasuk juga satu sama lain di antara kita Pak, ada masalah, ada utang piutang yang belum beres, ada ketersinggungan dalam muamalah, ayo lapangkan dada kita, berikan maaf pada saudara kita. Kalau kita merasa bersalah, datangi yang bersangkutan. Kata Nabi, hatta yastaliha, sampai orang itu damai kembali, akur kembali. Akur Pak, akur, tahu akur Pak? Ya, tidak siwaan lagi. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, la yahillum limri'in ayyahjura akhahu fawqa thalath. Tidak halal, haram bagi seorang muslim dan muslimah dia tidak tegur sapa dengan saudaranya satu sama lain lebih dari 3 hari 3 malam. Kenapa dikasih 3 hari 3 malam Pak? Memang dijaga sama Nabi, namanya manusia ya. Pasti ada emosi, ada apa, tapi jangan sampai lebih Pak. Terutama suami istri. Hati Pak. Suami istri, kadang-kadang ada suami kemudian nggak tegur sapa dengan istrinya sampai lebih dari 1 minggu, bahkan 1 bulan. Setan masuk itu Pak. Sampean sujud walaupun sama-sama bangun tengah malam, tapi bangunnya sendiri-sendiri Pak. Tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi suami dan istri jemaah sekalian. Terus sampean pertontonkan pada anak-anak sampean. Loh kok begitu Mama? Kok begitu Ayah gitu. Sampean telah memberikan contoh tidak baik buat anak-anak kita. Doa orang seperti itu, munajat orang seperti itu tidak akan didengar oleh Allah Pak. Walaupun sampean sujud tiap malam, tahajud tiap malam, puasanya Senin Kemis, Masya Allah. Iktikafnya setiap subuh sampai syuruk, duhanya dijalankan. Allahu Akbar. Apalagi jemaah sekalian, seluruh amal dilaksanakan. Tapi enggak tegur sapa suami istri. Enggak tegur sapa dengan tetangga kanan kirinya. Apalagi sesama jamaah masjid kemudian tukaran juga Pak. Enggak nyambung ini Pak. Ya Allah, enggak dilihat oleh Allah Pak. Enggak dilihat oleh Allah. Hatta yastaliha, sampai orang itu apa? Damai kembali, akur kembali. Saya berharap Bapak Ibu, kalau kemudian nanti ada dari jamaah Dzul Jannah satu sama lain, lihat Pak, kanan kiri Pak ya, selatan, utara, lihat Pak, belakang, barat, timur, ibu-ibu juga lihat kanan kiri, ini ibu-ibu terutama juga. Ini kalau udah ada ketersinggungan, mendelik kadang-kadang itu Bu. Serius itu. Ya, enggak boleh lah, kita ini bersaudara.
Kita tidak boleh punya musuh, Pak. Tidak boleh punya musuh. Orang mukmin itu satu sama lain ikhwah, bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum. Masya Allah. Ayo damaikan, akrabkan persaudaraan di antara kita itu. Wattaqullah. Allahu Akbar. Wattaqullah. Ayo imbangi dengan ketakwaan. La'allakum turhamun, niscaya kalian akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hujurat itu ya. Nah, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mumpung Pak tinggal beberapa hari lagi ya. Evaluasi semua jamaah sekalian. Nah, ini takwa yang kedua. Artinya hablum minan nas, tidak ada masalah. Hablum minan nas tidak ada masalah. Selesai di antara kita. Saya punya prinsip, Pak. Ya, saya bilang sama ibunya sejak 5 tahun yang lalu sudah ngomong ini. Pokoknya saya tidak mau pengen ada masalah dengan siapapun pula. Usahakan setiap lihat orang, Pak, itu saudara saya. Tidak mampu itu apa yang bisa kita bantu? Tidak bisa bantu finansial, minimal kita mendoakan bagi yang bersangkutan. Tata hati, tidak boleh ada dendam. Tidak boleh orang kalau dendam ini, Pak. Tidak enak, Pak. Apalagi yang didendam ini ustadznya, Pak. Ceramah begini langsung keluar, Pak. Banyak itu. Keluar langsung. Coba dengar, duduk sedikit, tahan. Latihan bagi kita untuk kemudian menata hati. Saya, Pak, kalau saya paham, ustadz itu macam saya, ada yang suka ada tidak suka, Pak. Sebagaimana saya ada beberapa ustadz yang tidak nyambung dengan saya, Pak. Tidak bisa ketemu. Tapi begitu dia saya ceramah, saya menikmati, Pak. Saya untuk catat, saya nyatat. Untuk menata hati ini ya, Mas, sekalian gitu. Kita tidak nyambung karena ada beberapa hal yang memang tidak ada komunikasi. Kita tidak pernah mengklarifikasi. Dia tidak suka dengan saya karena dia tidak pernah berkomunikasi dengan saya. Maka kewajiban saya untuk menyambung tali silaturahim ini. Ketemu, alhamdulillah ketemu, ya sudah kita pasrahkan. Karena yang menggerakkan hati ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Umrah, kayak kemarin saya umrah jamaah sekalian. 2 pekan yang lalu baru pulang. Ya, ini hari apa, Pak? Hari hati ya, betul 2 pekan sudah. Saya menikmati betul, Pak. Itu kan ketemu beberapa karakter ya. Orang Pakistan, orang Bangladesh, orang Afrika, orang Arabnya sendiri, Pak. Ya, macam-macam. Termasuk juga di antara kita sendiri, Pak, antar jamaah ini. Itu kan kelihatan ya, orang kalau udah safar, Pak. Itu kelihatan aslinya semua. Egonya muncul, Pak. Orang kalau udah safar kelihatan orang itu toleran atau tidak. Orang itu care atau tidak, itu kelihatan. Safir, ta'rif, kata Nabi. Ayo bepergianlah kalian dengan orang, kan kalian tahu siapa orang itu. Mana, Pak, yang mau menang sendiri, Pak. Yang berebut bantal ketika di kamar itu, Pak, ya. Kemudian naik bis nyari tempat yang paling enak gitu. Tahu ada orang yang lebih tua harusnya dia dahulukan, dia tidak mau mendahulukan. Nafsi. Bayangkan mau beribadah sama Allah pun masih kayak gitu, Pak. Salah sedikit mendelik, Pak, gitu. Tukaran. Dalam suasana umrah tukaran, bayangkan. Nah, saya yang menata, Pak, babak kayak gitu. Ayo hati-hati. Ya, fokus kita ibadah. Ini rumahnya Allah, jaga persaudaraan dan lain sebagainya. Nah, saudara, ayo jamaah sekalian, setiap melihat orang itu saudara saya. Oke. Nah, ayat yang terakhir itu apa jamaah sekalian? Tentang takwa ini dalam surat Al-Ahzab ayat 71 itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Di sini, Pak, pakai bahasa iman. Iman lagi. Setelah selesai hablum minallah, selesai hablum minannas, selesai, di situ Allah takwa, Pak, fokus berbicara masalah kita pribadi sekarang ini. Bicara kita pribadi. Sekaligus evaluasi, Pak, siapa saya orang bertakwa atau tidak? Apa kata Allah? Ittaqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Bagaimana bentuk takwanya di sini? Wa qulu qawlan sadida. Berbicaralah dengan pembicaraan yang apa? Yang lurus, Pak. Sadida, yang benar. Sadda ya suddu, sadida itu, Pak. Yang tidak neko-neko pembicaraannya itu. Orang bertakwa itu, Ibu, Bapak, tidak mau berbicara kecuali yakin.
apa yang ia bicarakan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang bertakwa itu Pak tidak suka ngomong, kecuali omongannya itu ada kepastian. Omongan saya ini bisa membawa saya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Orang bertakwa itu jamaah sekalian takut Pak untuk berbohong. Orang bertakwa itu Pak takut untuk mengumpat. Orang bertakwa itu takut Pak untuk nyindir orang ketika dia berbicara itu. Orang bertakwa itu Pak tidak mau menebar fitnah. Orang bertakwa itu ketika dia berbicara Pak tidak ada muatan ghibah. Ini kan semua pembicaraannya. Halo, ini kami bicara semua Pak. Rata-rata dosa ini kebanyakan karena masalah apa? Masalah omongan, masalah pembicaraan. Disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu Pak dijadikan 3 rangkaian takwa oleh Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Berbicaralah dengan pembicaraan yang benar. Makanya Rasulullah itu Pak tidak gampang berbicara. Dan omongan Nabi ini Pak qalla wa dalla. Sedikit tapi menyentuh, tepat sasaran, dalla. Makanya omongannya ditunggu oleh para sahabat. Dan dihafal Pak. Ya kan? Omongan Nabi itu dihafal Pak. Ada omongan kita dihafal Pak. Termasuk yang berbicara ini Pak. Itu semua istrinya Pak menghafal omongan Nabi. Bayangkan. 11 istri Pak, 9 ya yang masih hidup yang bertahan atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan 9-9-nya semuanya menghafal omongan Nabi. Kita 1 orang saja Pak enak mendengarkan omongan kita ini Pak. Halo. Maka orang bertakwa itu ukurannya di rumah saja Pak. Nanti sampai pulang ke rumah ditunggu. Istri kadang-kadang mendengarkan, rindu dengan omongan kita. Kita juga rindu dengan omongan ibunya anak-anak. Itu bukti kita bertakwa. Mantu-mantu Pak dekat dengan kita. Kenapa? Menunggu arahan dari mertuanya. Orang tua dulu Pak, orang tuanya itu ditunggu Pak arahannya, nasihatnya oleh anak-anaknya. Sekarang mohon maaf banyak anak lari dari orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya ngamuan. Tidak ada yang benar anak itu Pak. Nabi itu jamaah sekalian dirindu Pak, dirindu. Omongannya itu ditunggu oleh para sahabat. Allahu Akbar. Nah orang bertakwa itu Pak, setiap dia berbicara penuh kehati-hatian. Dia tidak mau berbicara kecuali yakin apa yang dia bicarakan itu dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa qulu qawlan sadida. Berbicaralah dengan pembicaraan yang benar. Saya mengapresiasi Pak guru. Guru itu Pak semua omongannya didengar oleh siapa? Oleh murid. Kalau benar 1 jam di kelas itu, Masya Allah, 30 menit itu menyebar takwa semua itu jemaah sekalian. Saya ketika memotivasi penyiar-penyiar radio, televisi, juga begitu Pak. Luar biasa antum. Kata Nabi, wal kalimatut thayyibah sadaqah. Kata-kata yang baik itu sadaqah. Maka, apalagi yang di Suara Muslim Pak ya. Di Sunan Giri apa segala macam, hati-hati omongan itu. Omongan antum didengar oleh ratusan ribu orang. Ya kan? Ratusan ribu orang Pak mendengarkan lewat radio itu jamaah sekalian. Dan omongan itu kata Nabi inna minal bayani la sihra. Memang ada sebagian dari manusia ini karena ketajaman komunikasinya itu menyihir orang Pak. Sihir itu Pak lewat omongan. Tentu ini sihir maksudnya Pak orang terkesima dengan omongannya jamaah sekalian. Kayak sekarang Pak saya menyihir sampean semua nih Pak. Enggak ngantuk. Enggak ngantuk. Ditersihir. Apa ini? Tersihir. Memang iya. Tinggal sihir yang membawa ke surga atau sihir yang membawa ke neraka. Jadi ada yang hitam, ada yang putih Pak. Tapi ada yang merah sekarang Pak. Yang ikuti YouTube paham itu Pak.
Nah itu jemaah sekalian, kita tinggal kita lihat saja Pak, kemana pembicaraan kita ini. Berbahagialah kalau ada di antara jenengan punya kemampuan komunikasi, yang motivator segala macam. Alhamdulillah. Tinggal arahkan ke jalan yang baik aja. Karena setiap keluar kata-kata itu sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Qulu qaulan sadida. Mohon maaf. Coba lihat Pak, sampean rata-rata masalah yang terjadi di antara kita karena masalah apa? Halo? Sudah berhenti saya Pak? Enggak. Karena masalah apa jemaah sekalian? Karena masalah omongan Pak. Ya. Sampean kadang-kadang enggak tegur sapa karena masalah apa? Karena omongan. Suami istri Pak, sampai ke pengadilan karena masalah apa? Rata-rata Pak, bukan karena suaminya suka nonjok sama istrinya Pak, mukul. Atau medit. Uang belanjanya enggak ada sih, tapi tidak fenomena Pak. Mukul juga ada, tapi tidak fenomena Pak. Atau suaminya meninggalkan tidak salat, narkoba, apa dan lain sebagainya. Ya ada, tapi tidak fenomena. Mungkin 1-2. Tapi rata-rata pecahnya keluarga itu karena masalah apa? Masalah apa? Omongan Pak. Itu takwa Pak. Ukuran takwa di situ. Tersinggung. Ada istri Pak, begitu disiplinnya. Ya, gini aja Mas. Dia punya idealisme yang sangat tinggi Pak. Ternyata masuk rumah tangga suaminya biasa-biasa. Gini aja Mas. Pilih aku atau pilih mamamu gitu. Ya apa Pak? Ini bukan omongan yang benar Pak jemaah sekalian. Ibu hati-hati loh Ibu. Sekarang ini banyak anak tidak dekat dengan kita karena masalah apa? Padahal kita yang bayar SPP-nya. Ya kan? Kita juga yang ngasih uang sangu tiap hari pada anak Pak. Kita juga kemudian ngasih makan pada mereka tiap hari. Kenapa kok setelah ngomong sama kita ada gap Pak? Saya mengevaluasi diri dulu Pak masalah ini Pak. Betul Pak. Ya. Karena ya Allah, apalagi saya sebagai ustadz Pak. Saya sama bapak bisa kayak gini Pak. Tapi sama anak kadang-kadang susah. Itu orang bertakwa Pak, mengevaluasi diri. Mohon maaf, saya kadang-kadang mau bicara sama anak butuh waktu sampai 2-3 hari, bahkan sampai 1 minggu Pak. Nunggu momentum yang pas. So, kalau salah Pak, semakin jauh. Orang bertakwa itu setiap omong harus tepat sasaran Pak. Menyentuh. Menjadi akrabnya di antara kita. Ya, dosen yang jadi dosen hati-hati Pak. Yang jadi atasan sekarang banyak bawahan Pak tidak hormat sama atasan. Kenapa? Karena atasannya ngamuan terus Pak. Omongannya sampah. Bangsat ini omongan-omongan yang di luar tidak masuk akal Pak. Tapi kalau sambil lembut, Allahu Akbar. Innallaha rafiq yuhibbur rifqa. Allah itu sangat lembut Pak. Suka kepada kelembutan. Ya. Tidak boleh kita ngancam-ngancam sama orang jamaah sekalian. Ayo jamaah sekalian, orang bertakwa itu dia tidak mau berbicara kecuali yakin apa yang dia bicarakan itu apa? Sadida. Tentu omongan yang paling baik Pak, ya zikir ya. Sambian berbicara dengan siapa? Dengan Allah, baca Quran, bersalawat kepada Nabi. Ya, zikrullah. Itu omongan-omongan semua kan? Makanya kata Rasulullah, kullu kalam ibni Adam alaihi lalahu. Setiap omongan anak manusia ini akan diminta pertanggungjawabannya. Tidak lepas begitu saja. Illa yang tidak punya delik hukum itu apa Pak? Al-amru bil ma'ruf, mengajak orang kepada kebaikan. Wan nahyi 'anil munkar. Mencegah terhadap kemungkaran. Wa zikrullah, dan zikir kepada Allah. Itu tidak punya delik hukum Pak. Yang lainnya, setiap kata-kata kita ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah lepas keluar lafaz dari mulut seorang manusia kecuali semua pembicaranya itu akan dicatat oleh malaikat raqib dan malaikat atid Pak. Maka seorang muslim yang bertakwa itu dia tidak mau berbicara kecuali yakin bahwa pembicaraan itu ada manfaatnya dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Pak, yuslih lakum a'malakum
Orang kalau sudah pembicaraannya baik, Pak, nanti amal-amalnya itu akan direformasi, diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah ada dosa, namanya manusia ya. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dosanya pun juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya, Pak, orang kalau tidak banyak bicara, pembicaranya dijaga, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan azima. Dia akan merasakan nikmatnya taat, Pak, kepada Allah dan Rasul. Sampai lihat, Pak, orang kalau banyak bicaranya tak nikmat taatnya, Pak. Orang kalau berbicara teratur, dijaga betul, itu menikmati betul ketaatannya dan kepada Allah dan Rasulnya. Itulah kesuksesan, keberhasilan yang sangat besar, kata Allah Subhanahu wa taala. Faqad faza fauzan azima. Ini semua berbanding lurus dengan bagaimana kita menjaga lisan kita. Itulah takwa. Pak, kita sebentar lagi akan memasuki Ramadan. Ini sekarang sudah berada di bulan Sya'ban. Momentum tengah Sya'ban tolong diperhatikan ya. Ayo jaga hablum minallah kita. Jaga hablum minan nas kita. Dan secara pribadi, ya, jangan banyak bicara. Kira-kira begitu ya. Biasanya orang kalau tidak banyak bicara, Pak, punya wibawa, punya karisma. Nah, setiap dia bicarakan, catat dulu, Pak, sehingga tepat sasaran dengan siapa saya berbicara ini. Ya, kalau berbicara dengan ibu-ibu, pakailah bahasa ibu-ibu. Ya, kalau bicara dengan bapak-bapak, bapak kan macam-macam juga, Pak ya. Ada bapak-bapak 60 tahun ke atas, macam sekarang ini. Ya, ada bapak-bapak 60 tahun ke bawah. Ya, ada 40 tahun ke bawah. Pakailah bahasa sesuai dengan level umurnya, jamaah sekalian. Bahkan pandai-pandailah berbicara dengan siapa kita, posisi orang itu, kedudukan orang itu. Saya mohon maaf tidak ngundang kemarin, Pak ya. Saya kemarin buka masjid saya, Pak, di Cembur, di Trawas. Masjid Sidki, Pak, sudah selesai alhamdulillah. Itu semua pejabat datang. Gubernurnya yang diwakili oleh asisten tiganya, terus bupatinya, dari Pangdam, dari Polda, semua memang sengaja saya undang biar inilah peran masjid di tengah-tengah masyarakat ya begitu. Ini masjid percontohan, masjid kampus. Saya harus pakai bahasa dengan bahasa mereka, Pak. Tidak bisa pakai bahasa santai begini, lihat jam terus mereka, Pak. Harus dipanggil satu-satu gitu. Ya, itu formalitasnya begitu. Dan merasa dihargai mereka ini. Anzilin nas manazilahum. Dudukkan orang itu sesuai dengan kedudukannya. Sesuai dengan porsinya, Pak. Saatnya bergurau, kita perlu bergurau sesekali. Tapi saatnya serius, kita serius. Pokoknya setiap apa yang kita bicarakan ini terasa manfaatnya buat orang. Itulah orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir cukup, panjang umur semua insyaallah Bapak Ibu. Insyaallah kita jumpa dengan Ramadan lebih takwa lagi insyaallah. Ya, lebih mesra lagi kita pada Allah dan antara kita semakin punya sensitivitas ya. Saling peduli satu sama lain karena bulan Ramadan memang bulan kepedulian di antara kita satu sama lain. Barakallahu fikum jami'an. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ats-tsabata wal istiqamata fil amri wal azimata 'ala ar-rusyd wa nas'aluka syukra ni'matika wa husni ibadatik wa nas'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqa wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal-fusuqa wal-isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa nahnu fi sihhatin wa afiyah wa anta radin anna ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna salatana, Allahumma taqabbal minna siyamana, Allahumma taqabbal minna qiyamana, Allahumma taqabbal minna infaqana wa sadaqatina wa zakatana, Allahumma taqabbal minna qira'atana wa tadabburana bil Qur'an, Allahumma taqabbal minna kulla khairi a'malina bi rahmatika ya akramal akramin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati
Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum